sudah ada beberapa rekan-rekan ya Ibu-Ibu ya. Baik, nah untuk awal yang akan kita paparkan, kita akan membahas dulu hal-hal yang perlu diperhatikan selama perjalanan kita ya Ibu-Ibu. Nanti untuk sesi tanya jawab boleh nanti setelah pemaparan selesai. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan boleh dicatat dulu ya Ibu-Ibu ya. Terima kasih. Baik Ibu, hal yang perlu diperhatikan adalah beberapa hal sebagai berikut. Untuk yang pertama, mengenai jadwal penerbangan kita, nanti kita akan bertemu di keberangkatan pertama itu tanggal 13 April ya, Ibu-Ibu ya. Kita akan bertemunya di Kuala Lumpur, di Terminal 1, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan ke Incheon dengan ke Korea dengan transit di Hong Kong menggunakan Cathay Pacific. Jadi untuk penerbangan dari Kuala Lumpur ke Hong Kong, kita menggunakan penerbangan dengan kode CX732 di pukul 2 pagi lebih 45 menit. Kemudian kita sampai di Hong Kong pukul 7 pagi waktu setempat. Nah, kemudian durasi perjalanannya adalah selama 4 jam 15 menit. Kemudian untuk bagasi itu per orang maksimal 23 kilogram untuk koper yang dimasukkan ke dalam bagasi, hanya satu koper ya Ibu yang diperbolehkan ya. Kemudian per orangnya juga diperbolehkan untuk membawa satu koper kabin seberat maksimal 7 kilogram per orang. Nah, kemudian nanti di jam 9 lebih 25 pagi ini durasi transitnya tidak terlalu lama. Jadi seperti nanti setelah landing kita akan langsung menuju ke gate penerbangan berikutnya. Itu kita akan lanjut penerbangan dari Hong Kong ke Incheon, Korea Selatan dengan dengan kode penerbangan CX410. Kemudian durasi perjalanannya selama 3 jam 40 menit. Untuk batas bagasi sama semuanya ya. Jadi per orangnya untuk koper yang dimasukkan ke dalam bagasi maksimal beratnya 23 kilogram sebanyak satu koper saja dan 7 kilogram untuk koper yang dibawa di kabin pesawat. Kemudian untuk kepulangannya nanti di tanggal 18 April kita akan kembali transit di Hong Kong dengan pesawat yang sama, dengan maskapai yang sama yaitu Cathay Pacific. Untuk kode penerbangannya CX427, kita kepulangannya adalah di jam 1 lebih 55 dini hari waktu setempat dan kita sampai di Hong Kong pukul 4 lebih 45 menit dini hari ya atau subuh. Untuk durasi perjalanan kurang lebih sekitar 3 jam 50 menit. Untuk batas bawaan bagasi dan kabin sama seluruhnya 23 kilogram plus 7 kilogram kabin untuk per orangnya. Kemudian kita melanjutkan lagi perjalanan dari Hong Kong ke Kuala Lumpur dengan penerbangan CX723 Cathay Pacific juga di pukul 8 lebih 10 pagi dan landing di Kuala Lumpur pukul 12 lebih 5 siang. Jadi durasi perjalanannya itu kurang lebih sekitar 3 jam 55 menit ya. Kemudian meeting point kita jadi nanti ibu-ibu akan bertemu dengan saya di KLIA International Airport di Terminal 1 pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 pukul 22 atau pukul 10 malam waktu setempat. Kemudian di sini sudah dicantumkan nama lengkap saya dan juga nomor kontak saya. Silakan jika ada hal-hal yang diperlukan, ibu-ibu bisa mengontak saya Japri atau boleh juga nanti di grup ya, grup yang akan dibuatkan. Kemudian untuk emergency kontak, seandainya misalkan saya tidak dapat dihubungi atau karena sesuatu hal lainnya, ibu-ibu juga dapat menghubungi Bapak Miftahuddin Nur Saleh dengan nomor kontak yang tercantum. Kemudian untuk informasi penting lainnya, ibu-ibu yang perlu diperhatikan adalah paspor sebagai dokumen utama kita selama bepergian ke luar negeri ya. Paspor itu merupakan dokumen identitas diri sehingga nanti harus dijaga dan disimpan sebaik-baiknya. Paspor mohon dipastikan minimal masih berlaku 6 bulan hingga tanggal kepulangan. Dan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan karena kelalaian peserta, maka biaya yang timbul akibat kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab peserta. Jadi ibu-ibu nanti mohon dijaga dengan sebaik-baiknya paspornya ya agar tidak hilang atau tertinggal misalnya karena dokumen ini sangat penting. Apabila hilang atau rusak nanti ibu-ibu bisa tertunda perjalanannya, untuk kepulangannya juga mungkin nanti tidak bisa bersamaan dengan grup.
Seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk ketepatan waktu, nah karena kita nanti selama perjalanan akan selalu berbarengan dengan grup, jadi keterlambatan dari salah satu atau beberapa orang akan mengakibatkan ketidaklancaran acara tur yang akan merugikan bagi semuanya, baik bagi diri sendiri maupun peserta tur lainnya. Maka dimohon kerjasama yang baik antara seluruh peserta tur dengan tour leader agar sukses perjalanan kita dan juga lancar ya ibu-ibu juga nyaman tentunya. Kemudian mengenai makanan, untuk makan sebagian include dalam trip ini. Makanan Korea Selatan hampir sama dengan Indonesia, tidak jauh berbeda, jadi tidak perlu khawatir karena di negara tujuan banyak tersedia makanan halal dan ramah Muslim. Beberapa resto halal lokasinya agak jauh dari stasiun atau tempat perhentian bus dan membutuhkan beberapa menit untuk berjalan kaki. Apabila membawa rice cooker setelah digunakan diharapkan langsung dimasukkan ke koper kembali untuk menghindari charge hotel ya ibu-ibu jangan lupa. Baik, kemudian mungkin makanan di Korea bagi ibu-ibu yang senang pedas, biasanya pedasnya itu kurang ya dibandingkan dengan makanan pedas di Indonesia. Jadi jika ingin menambah selera bisa mungkin membawa sambal nanti ya. Kemudian untuk perlengkapan penting lainnya, boleh di-scroll lagi ke bawah Mbak Feby. Baik, terima kasih. Untuk perlengkapan lainnya, untuk mendukung kenyamanan perjalanan Anda, kami anjurkan juga untuk menggunakan alas kaki atau sepatu yang bertumit rendah atau sepatu kets misalnya, atau sepatu olahraga. Dianjurkan juga untuk membawa jaket atau sweater berbahan nyaman, kemudian juga payung lipat, jas hujan sekali pakai jika dirasa perlu, topi dan kacamata hitam. Payung ini masih cukup diperlukan ya ibu-ibu karena biasanya di musim semi itu sesekali masih turun hujan ya, jadi nanti mohon untuk dibawa. Nah, kemudian untuk pakaian saat ini di negara Korea Selatan sedang memasuki musim dingin. Untuk pakaian saat ini di Korea kami anjurkan untuk mengenakan pakaian berbahan lembut dan nyaman serta menambahkan long sleeves atau berlengan panjang, kemudian sal tipis, topi beret supaya ini ya mendukung tampilan ya Bu ya. Kemudian kacamata hitam dan kaos kaki panjang. Jadi masih agak dingin ya bagi kita yang terbiasa tinggal di daerah tropis. Suhu di sana selama musim semi itu masih cukup dingin ibu-ibu ya. Jadi nanti dapat disesuaikan perlengkapannya. Kemudian untuk suplemen dan obat-obatan, kami anjurkan untuk membawa suplemen seperti vitamin C1000 dan vitamin lainnya untuk memperkuat imun tubuh. Kemudian juga obat-obatan pribadi seperti paracetamol, antibiotik, dan obat alergi jika diperlukan dianjurkan juga untuk membawa pelembab bibir. Ini juga penting ya ibu-ibu untuk membawa pelembab ini karena biasanya di suhu-suhu dingin itu kulit kita masih mudah pecah ya, terutama bibir, kemudian kulit tangan atau wajah itu masih mudah pecah. Biasanya kalau saya cukup efektif membawa vaselin ya ibu-ibu, jadi mungkin bisa dipersiapkan. Baik, kita lanjut lagi. Nah untuk barang bawaan, ibu-ibu tadi kan ada batas ya, batas bawaan yang diperbolehkan oleh maskapai. Jadi untuk berat koper di dalam kabin pesawat itu beratnya tidak boleh lebih dari 7 kilogram. Kemudian untuk bagasi yang masuk di apa namanya koper yang masuk di bagasi itu beratnya maksimum 23 kilogram per peserta dan hanya diperbolehkan satu buah koper ya ibu-ibu ya. Kemudian untuk carry on baggage itu adalah bawaan yang di kabin, sedangkan ini istilahnya ya ibu-ibu untuk carry on baggage itu barang-barang yang dibawa di kabin pesawat, sedangkan luggage adalah bawaan yang dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Nah, ini yang sangat penting diperhatikan, mengingatkan saja kembali mungkin ibu-ibu juga sudah banyak ya yang sering bepergian ke luar negeri, kami izin untuk mengingatkan kembali untuk alat-alat elektronik, kemudian benda-benda, jadi alat-alat elektronik ini yang memiliki baterai ya, yang dalam operasionalnya menggunakan baterai, kemudian barang-barang berharga itu wajib dibawa di dalam tas kabin. Ya, ibu-ibu ya. Jadi tidak boleh dimasukkan di dalam tas bagasi, wajib di tas kabin. Kemudian power bank juga termasuk yang harus dimasukkan di dalam tas kabin dengan batas kapasitasnya maksimal adalah 20.000 mAh.
Kemudian sebaliknya, tongsis dan payung itu wajib masuk di dalam bagasi. Jadi justru tidak boleh di dalam kabin ya ibu-ibu ya, tongsis dan payung. Tadi kan kami anjurkan untuk membawa payung, nah jangan lupa itu wajib masuk di dalam bagasi ya ibu-ibu. Tongsisnya juga ya, nanti setelah sampai di tempat baru kita keluarkan nanti untuk kita dokumentasi. Baik, kemudian ini ada beberapa aturan standar lainnya untuk barang-barang yang boleh dan tidak dibawa di dalam penerbangan. Ibu-ibu nanti dapat membaca lebih detailnya lagi ya di file yang akan kami kirimkan juga di dalam grup. Kemudian nah, nanti untuk di kopernya ibu-ibu, kami akan berikan luggage tag. Jadi sudah ada tercantum namanya ibu masing-masing di dalam luggage tag tersebut. Nanti kita akan bantu untuk pasangkan di pegangan kopernya ibu-ibu masing-masing. Kemudian nanti supaya mudah dikenali ya, jadi tidak tertukar atau misalnya tercecer. Jadi oh ini mudah dikenali, ini adalah koper-koper dari grup kita. Kemudian kami juga menganjurkan jumlah baju yang dibawa secara selama acara perjalanan itu juga secukupnya saja, tidak berlebihan agar nanti jika ibu-ibu misalnya ingin membeli sesuatu atau membawa oleh-oleh di sana masih ada space di kopernya ya ibu-ibu ya. Kemudian juga ini kami kembali mengingatkan untuk memakai alas kaki atau sepatu yang enak dipakai karena nantinya akan cukup banyak berjalan. Jadi mohon diperhatikan untuk alas kakinya sudah dicoba dulu biasanya sudah biasa digunakan dan enak, tidak sempit, tidak menjepit gitu ya dan tidak membuat lecet. Kemudian juga payung disarankan untuk dibawa dan kemudian untuk saat kepulangan ke tanah air usahakan untuk tidak membawa titipan ya ibu-ibu, terutama jika ibu-ibu tidak tahu isinya itu apa ya barang yang dititipkan. Ini untuk antisipasi saja, mencegah kesulitan yang terjadi ketika barang-barang kita diperiksa ya pada saat kita akan keluar dari gedung bandara atau gedung terminal gitu ya ibu-ibu. Kemudian juga nanti setibanya di Indonesia, nanti ibu-ibu juga dimohon untuk mengisi ada form bea cukai itu pada saat kita akan keluar dari gedung terminal biasanya akan di-scan. Kita akan diminta untuk men-scan barcode. Jadi setelah ibu-ibu mengisi form kedatangan, itu nanti outputnya atau keluar hasil akhirnya itu adalah berupa barcode. Nah, itu yang nanti akan di-scan pada saat akan keluar dari gedung bandara atau gedung terminal. Nah, kemudian juga ini juga ada pajak ya yang akan digunakan apabila ada barang bawaan yang nilainya di atas 500 USD, itu juga biasanya akan dikenakan bea cukai. Ini sebagai informasi saja. Kemudian selama di bus, nah nanti mohon kerjasamanya ya ibu-ibu untuk kita sama-sama menjaga keamanan barang bawaan masing-masing. Apabila berada di dalam bis, dimohon untuk tidak meletakkan barang berharga seperti misalnya paspor, kamera, handycam, uang, dan lainnya sembarangan. Kemudian juga para peserta tidak diperkenankan untuk merokok atau makan di dalam bis untuk menjaga kebersihan bis. Kemudian juga diharapkan para peserta untuk menjaga kebersihan di dalam bis dan tidak mengeluarkan makanan berbau tajam. Para peserta juga tidak diperkenankan untuk memisahkan diri kecuali sudah konfirmasi dan atas seizin tour leader. Kemudian untuk akomodasi selama nanti kita berada di Korea Selatan, nah mengenai kunci kamar ibu-ibu nanti tidak diperkenankan untuk dibawa pulang. Jadi sebelum kita check out nanti kunci kamarnya mohon dikumpulkan atau diserahkan kepada saya sebagai tour leader. Kemudian apabila terjadi kehilangan dan tidak mengembalikan, maka peserta akan dikenakan denda sesuai ketentuan di hotel setempat. Kemudian selain itu untuk barang-barang lainnya di dalam akomodasi seperti sandal hotel, handuk, peralatan mandi, dan yang lainnya pun tidak diperkenankan untuk dibawa pulang tanpa sepengetahuan tour leader atau pihak hotel ya. Kemudian untuk waktu check-in ini biasanya sangat bervariasi di beberapa tempat. Umumnya akomodasi telah siap dengan kamar yang telah dibersihkan antara pukul 2 hingga pukul 23.30 malam. Jadi mereka juga biasanya kesiapan kamar itu tergantung dengan availability kamar ya atau tingkat hunian kamar sebelum kita tiba gitu ibu-ibu ya. Jadi nanti dimohon untuk bersabar
untuk menunggu pada saat proses check-in hingga kamar kita siap seluruhnya. Kemudian untuk proses check-out itu biasanya di hotel-hotel di antara pukul 10 hingga 11 pagi biasanya ibu-ibu. Nanti ibu-ibu dipersilakan untuk menyelesaikan tagihan pribadi apabila ada, jika menggunakan fasilitas tambahan ya. Nah, kemudian dimohon juga untuk memperhatikan kebersihan dan kenyamanan akomodasi. Dimohon juga untuk biasanya itu yang perlu diperhatikan di hotel adalah eh, jangan meninggalkan noda ya ibu-ibu ya di alas tidur misalnya di selimut atau di handuk hotel. Biasanya itu juga yang akan dikenakan charge tambahan. Siapa tahu nih misalnya ada yang habis cat rambut gitu ya ibu-ibu ya biasanya tuh suka nempel nodanya hal-hal seperti itu biasanya. Baik, kita lanjut lagi. Oke, nah untuk waktu, cuaca, dan mata uang. Mengenai waktu dan jadwal sholat, perbedaan waktu antara Jakarta dengan Korea Selatan adalah 2 jam ya. Jadi di Korea Selatan itu 2 jam lebih cepat daripada di Jakarta. Jadi misalkan di Jakarta pukul 12, di Korea Selatan sudah pukul 14 siang. Ibu-ibu seluruhnya ini berasal dari Pontianak ya. Pontianak berarti waktunya sama dengan Jakarta. Riau, Pekanbaru. Sekarang. Oh, Pekanbaru. Iya, Oh, baik, 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 baik. kan Kalau bukan orang seperti itu, Makassar. kenapa Ibu? Kami bukan orang Makassar. Baik, baik, baik. Jika seperti itu berarti biasanya waktunya sama ya dengan Jakarta ya Ibu-ibu ya di rumah Ibu-ibu sama dengan WIB. Jadi sama dengan yang tercantum di dalam helper ini waktu perbedaan waktunya adalah 2 jam lebih cepat nanti kita di Korea Selatan ya Ibu-ibu ya. Kalau untuk jam yang manual itu nanti jangan lupa disesuaikan ya ibu-ibu ya. Tapi kalau jamnya smartwatch biasanya nanti sudah otomatis dia menyesuaikan dengan HP kita juga nanti sudah otomatis menyesuaikan dengan waktu setempat. Kemudian kita lanjut lagi untuk membahas suhu. Ini juga penting ya untuk penyesuaian perlengkapan yang akan dibawa oleh ibu-ibu. Nah, untuk perkiraan suhu rata-rata selama kita di sana itu pada tanggal 13 hingga 18 April, suhunya diperkirakan di sekitar 8 hingga 20 derajat Celcius ya Ibu-ibu ya. Ini masih cukup dingin bagi kita ya biasanya nih. Jadi nanti perlengkapannya bisa disesuaikan. Ibu-ibu untuk yang tidak tahan dingin nanti mungkin bisa bawa perlengkapan yang agak tebal-tebal atau mungkin long john jika dirasa perlu. Terutama apabila di pagi hari atau misalnya sore menjelang malam itu biasanya sudah mulai berangin, itu suhu sudah mulai turun cukup dingin biasanya ibu-ibu ya. Nah, kemudian nanti apabila ibu-ibu ingin mencek kembali gitu suhunya sekitar berapa, ibu-ibu bisa akses ke dalam link yang kami share juga. Kemudian untuk mata uang di negara Korea yang digunakan adalah won pada umumnya. Untuk nilai tukar mata uangnya itu 1 won atau KRW ya, jadi Korea won itu sekitar Rp12 biasanya. Ininya rata-rata kursnya pada saat ini. Nah, jadi dianjurkan ibu-ibu juga sudah menyiapkan ini mata uang wonnya sebelum keberangkatan ya ibu-ibu ya. Ada beberapa toko di sana yang juga menerima pembayaran dalam rupiah bisa juga, tetapi kadang-kadang kursnya lebih tinggi daripada kita tukarkan di sini. Tapi kalau misalnya kepepet ya nggak apa-apa juga. Nah, saran saya juga untuk membawa wonnya secukupnya saja karena kalau ibu-ibu berbelanja barang-barang yang nilainya cukup besar atau di toko-toko besar itu kita bisa menggunakan kartu ya ibu-ibu nantinya ya untuk pembayaran bisa menggunakan kartu debit atau kartu kredit yang ada logo Visa atau Masternya. Jadi untuk uang cash nanti digunakan untuk yang misalnya pembelanjaan di kaki-kaki lima, misalnya seperti itu ya ibu-ibu diperlukannya. Kemudian untuk ATM nanti apabila ibu-ibu di sana kekurangan cash untuk won-nya, ibu-ibu juga bisa tarik tunai di ATM-ATM yang banyak terdapat di Korea Selatan.
Kemudian jadi ini sama saja pada penggunaannya ketika kita berada di Indonesia. Jadi nanti kita tersambung dengan rekening tabungan kita dan nanti akan mengeluarkan uang won. Untuk kursnya nanti sesuai dengan kurs di bank ibu-ibu masing-masing. Nanti ibu misalnya menggunakan kartu ATM-nya apa, misalnya Mandiri, BNI atau BCA. Nanti untuk kursnya menyesuaikan dengan bank masing-masing tersebut ya ibu-ibu ya. Kemudian yang penting diperhatikan adalah itu kartu-kartunya memiliki logo Visa dan Master. Karena kalau yang berlogo GPN tidak bisa digunakan di luar negeri. Kemudian juga, oke, mohon dipastikan juga, mungkin ibu-ibu nanti bisa sebelum berangkat untuk kontak dulu customer service banknya masing-masing, terutama apabila kartu yang rencananya akan digunakan pada saat berada di Korea Selatan belum pernah digunakan di luar negeri ya ibu-ibu ya. Jadi nanti mohon konfirmasi dulu ke CS banknya meminta untuk dibukakan gitu karena terkadang kalau kita baru pertama kali menerima kartu itu biasanya masih terkunci untuk penggunaan di luar negeri. Jadi biasanya perlu konfirmasi dulu ke CS bank yang bersangkutan. Kemudian juga yang perlu diperhatikan biasanya pada saat kita menarik uang tunai di ATM itu biasanya akan dikenakan biaya administrasi per transaksi tarikan. Jadi apabila ibu-ibu ingin menarik tunai disarankan untuk tidak menarik sedikit-sedikit dan sering ya ibu-ibu karena nanti uang administrasinya jadi besar nanti kena charge-nya. Jadi lebih baik misalnya nariknya misalnya sekali tapi jumlahnya sekaligus besar. Atau kalau misalnya hanya butuh sedikit mungkin bisa sharing. Jadi digabungkan nanti satu orang saja yang tarik tunainya, yang lain tinggal transfer ke ibu yang menarik tunai. Kurang lebih seperti itu kami menyarankan ya ibu-ibu. Kemudian untuk jadwal waktu sholat di Korea Selatan, nanti ibu-ibu bisa download aplikasi Muslim Pro. Di sana ada informasi mengenai waktu sholat di tempat kita berada, kemudian kiblat juga arahnya kemana, itu ibu-ibu nanti bisa mendapatkan panduan di sana. Untuk waktu sholat, nanti saya juga bisa bantu setiba kita di sana, saya akan screenshot juga ya supaya ibu nanti bisa lihat waktu-waktu sholatnya. Hanya saja untuk kiblat itu memang perlu sepertinya ibu-ibu nih untuk download aplikasinya ya. Nah, kemudian untuk komunikasi nih ibu-ibu, kita nanti sangat penting untuk memiliki akses internet agar komunikasi kita lancar selama berada di sana. Nah, nanti untuk ibu-ibu bisa mengaktifkan paket roamingnya dari handphone masing-masing ya, jadi dengan providernya masing-masing untuk negara Korea selama kita berada di sana. Jadi dari mulai tanggal 18 hingga tanggal 18 ya. Nanti ibu-ibu bisa lihat paket mana yang sesuai selama kita berada di sana. Biasanya juga ada transit, ada tambahan negara transitnya karena kita kan transit di Hong Kong nanti ya. Biasanya ada tambahan satu negara transit. Nanti ibu-ibu lihat saja paket mana yang sesuai. Apabila ada kesulitan, nanti boleh saya bantu pada saat kita berjumpa di KLIA ya ibu-ibu ya. Kemudian untuk pembelian eSIM juga maaf untuk pembelian SIM card ya, SIM card atau eSIM juga ibu-ibu bisa membelinya juga di e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia itu juga bisa ya ibu-ibu. Kemudian kita lanjut lagi. Baik. Nah, ini untuk adaptor listrik ibu-ibu ya. Jadi pada negara yang akan kita kunjungi yaitu Korea Selatan, range listriknya berbeda dengan di Indonesia. Nah, di Korea Selatan ini tegangannya adalah di 120.000 MW, tapi tidak perlu khawatir, biasanya alat-alat elektronik kita masih bisa menggunakan tegangan ini ya, hanya saja
colokannya yang berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia kan colokannya mata dua ya, di sana itu matanya tiga dan yang pipih ibu-ibu. Jadi ibu-ibu nanti perlu juga menyiapkan konverternya ya, ibu-ibu konverter colokannya ya. Gambarnya seperti yang ini tercantum di bawah. Ibu-ibu bisa lihat ya. Kemudian, nah ini info saja dari kami. Jadi nanti selama perjalanan, ibu-ibu dimohon untuk tetap berhati-hati ya, ibu-ibu ya. Jadi terutama di tempat-tempat keramaian, itu tasnya dan dompet mohon untuk disimpan di bagian depan tubuh karena kita tetap mewaspadai adanya mungkin copet, maling atau penodong dan juga tidak memakai perhiasan yang mencolok ya, ibu-ibu ya. Kemudian juga pada saat misalnya akan menyeberang jalan itu juga mohon untuk sangat diperhatikan. Jadi mohon untuk melihat kanan dan kirinya dulu sebelum menyeberang seperti itu ya ibu-ibu. Kemudian juga jangan meninggalkan barang-barang di luar pengawasan dan hati-hati pada orang asing yang mungkin mendekati kita atau menawarkan sesuatu pada kita. Mohon untuk waspada. Itu saja untuk hal-hal yang perlu diperhatikan sejauh ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bahas kembali ya ibu-ibu, dan nanti boleh juga ditanyakan pada saya jika kita sudah mengakhiri Zoom meeting ini. Kita lanjut ke itinerary ya ibu-ibu ya. Baik, baik, ini kita lewat saja informasi-informasi di atasnya. Oke, nah itinerary hari pertama itu perjalanan kita dimulai pada tanggal 12 April. Jadi nanti ibu-ibu akan memulai perjalanan dari Pekanbaru ya. Kemudian nanti saya juga akan berangkat dari Jakarta dan kita bertemu di Kuala Lumpur di Terminal 1 pada pukul 10 malam ya. Kita untuk persiapan keberangkatan, untuk pembagian perlengkapan, kemudian juga untuk briefing dan lain-lain karena kita perjalanan ke luar negeri, jadi biasanya 3 jam sebelumnya itu kita sudah perlu check-in ya ibu-ibu ya. Kemudian kita melanjutkan foto bersama juga nanti ya. Kemudian setelah itu kita lanjut persiapan perjalanan dengan masuk imigrasi dan juga ke gate keberangkatan sesuai boarding pass nantinya pada hari keberangkatan ya baru akan diinfokan. Nah, pesawat kita itu akan terbang pada pukul 2.45 waktu Malaysia. Kita akan berangkat dengan Cathay Pacific dengan rute Kuala Lumpur Hong Kong dengan kode penerbangan CX732 pada pukul 2.45 dan tiba di Hong Kong pada pukul 7. Nah, nanti masing-masing peserta kembali mengingatkan akan mendapatkan bagasi maksimal 23 kg dan bagasi kabin 7 kg. Kemudian setelah itu kita akan langsung lanjut ke gate berikutnya untuk keberangkatan dari Hong Kong menuju Incheon, Korea Selatan dengan Cathay Pacific di kode penerbangan CX410 pada pukul 9:25 pagi dan kita akan tiba di Incheon pada pukul 2:05 siang. Kemudian untuk batas bagasinya sama, untuk bagasi 23 kg dan kabin 7 kg. Nah, nanti setibanya kita di Incheon atau di Seoul, kita nanti akan dijemput oleh bis dan juga guide. Jadi sebelumnya nanti kita setelah turun dari pesawat, kita akan melewati bagian imigrasi dan lain-lain. Kemudian kita juga nanti akan mengambil koper-koper kita ya, karena di sana tidak ada tim handling. Jadi nanti kita akan membawa dan mengambil bagasi kita masing-masing ya, ibu-ibu ya dari conveyor belt, kemudian nanti kita keluar dari gedung bandara dan di sana nanti bis serta guide sudah menjemput dan menunggu kita untuk membawa kita ke hotel untuk check-in dan kemudian beristirahat. Hotel kita nantinya di sana adalah namanya M Velis Hotel ya ibu-ibu, ini ada alamat lengkapnya di sini beserta nomor teleponnya. Kemudian di hari berikutnya, di hari ketiga, tanggal 14 April,
oh ya maaf, untuk di keberangkatan itu kita makannya full mendapatkan dari maskapai ya ibu-ibu ya, sampai siang itu sepertinya kita masih dapat makan, tapi makan malam kita masing-masing ya. Kemudian untuk di hari ketiga tanggal 14 April kita pukul 7.30, jadi kita sarapan dulu ya. Di hari ketiga ini kita dapat full makanan untuk pagi, kemudian makan siang dan juga makan malam. Jadi setelah sarapan nanti kita akan berkumpul pukul 7.30 di lobi, kemudian nanti guide serta bus akan menjemput kita dan membawa kita ke destinasi pertama, yaitu adalah ke Chuncheon untuk mengunjungi Gongcheon Rail Bike. Jadi ibu-ibu nanti bisa menikmati ya gitu wahana rail bike di sana di taman yang cukup besar. Kemudian nanti setelah dari sana ibu-ibu akan mengunjungi Nami Island yang merupakan lokasi syuting Winter Sonata. Ini bagi penggemar drakor ini tentunya sudah sangat tahu ya dengan Nami Island. Kemudian ibu-ibu juga akan mendapatkan makan siang, dan setelah makan siang kita akan menuju kota Seoul kembali. Kemudian nanti ibu-ibu akan diajak untuk mengunjungi Dongdaemun Design Plaza dan Dongdaemun Market. Jadi di Dongdaemun ini dominan produknya adalah fashion ya ibu-ibu. Jadi bagi para pecinta fashion nih biasanya di sini sangat suka ya untuk berbelanja. Kemudian nanti pada pukul 17 setelah puas berkeliling, nanti kita akan dibawa untuk makan malam, dan setelahnya nanti kita akan kembali untuk menuju hotel dan beristirahat. Jadi di hari ini kita masih full dapat makan ya ibu-ibu ya. Hotelnya kita selama di sana sama di M Palace Hotel ya. Kemudian di hari berikutnya ini sama waktu keberangkatannya itu pukul 7.30, nanti kita sudah siap di lobi untuk dijemput. Nah, saya mengingatkan saja di hari keempat ini nanti yang kita dapatkan adalah makan pagi dan makan siang ya ibu-ibu ya. Untuk makan malam kita tidak mendapatkan dari paket. Nah, nanti jadi setelah sarapan, ibu-ibu pukul 7.30 sudah siap di lobi, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan untuk destinasi-destinasi di hari tersebut. Destinasi pertama yang akan dikunjungi adalah Ginseng Center, karena memang Korea itu terkenal ya dengan produk ginsengnya untuk kesehatan. Nah, di sini juga selain ada toko, juga ada semacam edukasinya dulu ibu-ibu. Jadi nanti akan dijelaskan dulu ya dari mulai penanamannya itu seperti apa, ginseng yang baik itu seperti apa, dan lain-lainnya, manfaatnya juga apa saja. Jadi ada proses ada pengenalan ininya dulu, edukasinya dulu. Kemudian setelah itu baru kalau kita misalkan mau membeli produknya itu ada juga di toko tersebut. Kemudian setelah dari sana kita akan berkunjung ke cosmetic shop. Cosmetic shop ini ya, Korea juga dikenal ya dengan produk-produk kosmetiknya yang banyak diincar lah ya oleh wanita-wanita di Indonesia. Jadi nanti ibu-ibu bisa berburu, mungkin ada titipan atau mungkin untuk dipakai sendiri, nanti bisa di sana. Sebelumnya juga biasanya itu salesnya akan menjelaskan dulu produk-produk unggulannya mereka tuh yang mana saja, khasiatnya seperti apa, cara memakainya bagaimana gitu. Nah, setelah itu baru nanti kita berbelanja. Kemudian setelah itu nanti ibu-ibu akan diajak untuk menuju Gyeongbok Palace, istana kerajaan di zaman dulu. Dan Gyeongbok Palace ini nanti pada saat menuju ke sana kita akan melewati Blue House. Blue House ini adalah tempat kediaman pemimpinnya Korea Selatan. Jadi nanti kita akan bisa melihat kedua tempat ini. Nah, nanti di Gyeongbok Palace, ibu-ibu juga bisa menggunakan hanbok ya. Jadi pakaian tradisionalnya Korea itu ibu-ibu nanti bisa menggunakan pakaian hanbok ini. Sudah termasuk untuk sewanya sudah termasuk di dalam paket. Jadi nanti setelah menggunakan hanbok kita akan foto-foto nanti di depan istana ya. Kemudian nanti setelah itu ibu-ibu akan diajak untuk makan siang, dan setelah itu kita akan menuju ke Myeongdong Night Market untuk berbelanja.
Di Myeongdong ini untuk gambarannya banyak produk-produk fashion ada, kemudian juga elektronik ada, kemudian jajanan-jajanan ada, jadi aneka rupa lah di Myeongdong ini. Dan karena kita tidak mendapatkan makan malam di sini, artinya kita tidak diajak ke restoran, jadi ibu-ibu nanti bisa juga tuh coba-coba kulinernya ya pada saat kita berada di sana gitu. Biasanya juga memang udah kenyang dengan jajan-jajan di situ. Nah, nanti sekitar pukul 17 setelah puas berkeliling, kita akan kembali menuju hotel untuk beristirahat. Kemudian di hari berikutnya, di hari kelima, tanggal 16 April, ini kita juga nanti akan mendapatkan makan pagi dan makan siang. Untuk keberangkatan sama seperti hari-hari sebelumnya di pukul 7.30 kita nanti sudah siap di lobi untuk dijemput dan menuju destinasi pertama yaitu Red Pine Tree. Red Pine Tree ini jadi juga adalah produk unggulan dari Korea, pinus merah ya. Jadi minyak pinus merah itu cukup terkenal untuk menjaga kesehatan ibu-ibu ya. Jadi nanti juga akan ada penjelasan dan lain-lain juga sebelum kita dipersilahkan untuk berbelanja di sana. Nah, setelah itu nanti kita akan makan siang dan setelahnya kita akan mengunjungi En Seoul Tower. Ini juga adalah destinasi yang cukup terkenal. Plus ada Lovelock Park-nya, jadi yang gembok-gembok cinta yang mungkin nanti ingin meninggalkan jejak di sana ya, souvenir di sana, silakan nanti bisa beli di sana. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengunjungi Hongdae Street. Hongdae Street ini dominan kuliner ya ibu-ibu ya. Jadi sebetulnya di Hongdae ini tempat nongkrongnya anak muda, ibu-ibu. Jadi di sana tuh banyak juga selain kuliner, banyak juga fashion-fashionnya, kemudian juga aksesoris-aksesoris ya, yang agak nyeni-nyeni gitu loh ibu-ibu ya. Jadi cukup menarik juga nanti di sini. Silahkan nanti ibu-ibu bisa hunting ya di sini ya, bisa berburu. Kemudian juga makanan-makanan juga banyak yang bisa dicicipi di sini. Jadi karena kita tidak mendapatkan makan malam, ibu-ibu nanti bisa jajan kuliner ya di sana. Nah, kemudian nanti pukul 17-nya kita akan kembali ke hotel untuk beristirahat. Dan di hari berikutnya, di hari ke-6, tanggal 17 April, ini kita nanti jangan lupa untuk packing ya ibu-ibu ya. Karena kita di tanggal 17 April ini perjalanan menuju ke bandara nanti terakhirnya. Jadi setelah sarapan kita check out agak siang di pukul 9.45. Ibu-ibu akan dijemput di lobi pukul 9.45 itu kita sudah akan berangkat ya untuk ada city tour dulu sebelum kita ke bandara. Jadi kita langsung check out di pukul 9.45 itu, kemudian nanti ibu-ibu akan diajak untuk mengunjungi Starfield Library, ini yang sedang viral ya, jadi perpustakaan dengan buku-buku yang raknya itu sampai ke atas. Ini biasanya cantik untuk foto-foto biasanya di sini. Kemudian juga di lokasi yang berdekatan itu juga ada Coex Mall. Kemudian kita juga nanti akan diajak untuk melihat Gangnam Style Statue ya. Nah, kemudian nanti setelah itu kita akan lanjut menuju Go To Mall. Di Go To Mall ini banyak fashion-fashionnya juga untuk berbelanja. Jadi kita masih ada city tour, kebanyakan city tournya ini untuk shopping ya ibu-ibu ya, sambil menunggu waktu kita berangkat ke bandara. Nah, kemudian karena penerbangan kita dini hari, pukul 8 malam kita baru akan diantarkan ke bandara ke Seoul Incheon ya, International Airport untuk melakukan persiapan penerbangan kembali ke Indonesia. Kemudian penerbangan kita itu adalah di pukul 1.55 di tanggal 18-nya. Kemudian dengan rute Incheon kembali transit di Hong Kong dengan Cathay Pacific, kode penerbangan CX427, kita berangkat di pukul 1.55 dan tiba di Hong Kong pada pukul 4.45. Nah, ini juga sama, berat bagasi maksimalnya 23 kg per orang dan bagasi kabinnya 7 kg.
Dilanjutkan kemudian dengan penerbangan dari Hong Kong ke Kuala Lumpur dengan maskapai yang sama, Cathay Pacific, dengan kode penerbangan CX723 pada pukul 8:10 dan tiba di Kuala Lumpur pada pukul 12:05. Ini waktu tunggunya ada sekitar 3 jam lebih ya, tapi tidak terlalu lama sih, paling nanti ibu-ibu bisa lihat-lihat sedikit-sedikit lah nanti di bandara ini, bandara Hong Kong ya. Kemudian kita tiba di Kuala Lumpur pukul 12:05 waktu setempat ya ini ya. Nah, kemudian dari sana tur kita selesai dan kita melanjutkan perjalanan ke daerah asal kembali. Semoga perjalanannya nanti membawa kesan dan kenangan yang indah dan tidak terlupakan bersama AM Tour Travel. Ya, Ibu-ibu, terima kasih atas kepercayaannya sudah menggunakan jasa kami. Baik, dan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, Ibu-ibu ya. Jadi dalam perjalanan ini bahwa AM Trip adalah bagian dari AM Tour dan Travel yang bergerak di bidang open trip semi budget yang membutuhkan partisipasi aktif dari semua peserta dalam menjalankan itinerary yang telah dibuat guna kelancaran kita bersama. Kemudian trip leaders atau tour leaders adalah orang yang bertugas sebagai koordinator saat trip dilaksanakan. Pada trip ini adalah saya ya ibu-ibu ya. Kemudian itinerary, jadwal, tanggal keberangkatan, hotel, dan transportasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dalam keadaan force majeure atau terpaksa atau tidak teratasi yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, perubahan jadwal penerbangan sepihak oleh maskapai, dan lain-lain. Dengan konsekuensi tidak ada pengembalian uang atas servis yang tidak digunakan. Kemudian apabila terdapat peserta yang tidak dapat meneruskan perjalanan dikarenakan sakit misalnya atau kehilangan dokumen paspor dan lain-lain, maka biaya yang timbul akan dibebankan kepada peserta yang bersangkutan. Peserta tur tidak diizinkan untuk melakukan perbuatan pidana atau membawa barang-barang yang dilarang atau melanggar hukum negara setempat, transit ataupun negara asal. Untuk pelanggaran hukum yang terjadi akan menjadi tanggung jawab peserta tur sepenuhnya. Kemudian tipping kepada driver dan trip leader sangat dianjurkan sebagai penghargaan peserta terhadap keberadaan driver dan trip leaders. Besaran jumlah tipping diserahkan pada kemampuan dan keikhlasan peserta. Kemudian dengan mengikuti perjalanan ini, peserta dianggap telah mengikuti ketentuan-ketentuan dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang ada di atas. Dan ibu-ibu, saya juga izin menginformasikan bahwa biasanya di dalam perjalanan ada kemungkinan itinerary kita itu nanti di switch ya ibu-ibu ya. Jadi biasanya nanti kita lihat kondisi di lapangan, tapi akan kami usahakan semaksimal mungkin untuk tidak men-skip itinerary yang sudah ada, hanya mungkin urutannya saja yang akan ditukar dan lain-lain. Itu kalau kondisi memaksa ya ibu-ibu, jadi nanti biasanya tour guide akan memberikan saran yang terbaik bagi kita. Baik, itu saja ibu-ibu, terima kasih dari saya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab mungkin ya Mbak Febi ya. Iya, betul, Mbak Desi. Terima kasih sudah menyampaikan materi pada yang hari ini ya. Kemudian selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, Ibu-ibu. Bagi ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan secara langsung atau bisa juga menuliskannya di kolom chat ya, Ibu-ibu. Silakan. Monggo, Mbak, Ibu. Ya, Ibu Rani, silakan Ibu. ya. Mbak, saya mau tanya, untuk masuk ke Korea, apakah ada form yang harus kita isi, Mbak? Kayak misalnya kita masuk ke Singapura kan ada tuh formnya, ke Malaysia ada. Nah, untuk ke Korea itu ada nggak yang harus kita isi? Makasih, Mbak. Boleh, kok hilang nih? Mana nih? Halo? Baik, Halo, izin Mbak. menjawab ya Mbak Febi ya. Oke. Baik,
Sejauh ini tidak ada Ibu, tetapi nanti apabila ada nanti saya akan cek ulang ya Bu ya, apakah ada pembaruan atau tidak. Tapi nanti jika ada pun akan kami informasikan secepatnya ya Ibu. Baik. Terus satu lagi Mbak yang akan saya Ya, tanyakan. Halo Mbak, Mbak iya Desi. Ibu. Ya, Iya. Mbak Desi. Misalnya gini, itu kan itinerary udah dibikin dari travel. Misalnya kita ada toko yang mau kita tuju nih. Apakah itu bisa dilakukan, Mbak? Maksudnya bisa dilaksanakan gitu. Tokonya tidak ada di dalam itinerary gitu ya Bu ya? Misalnya atau mungkin satu market lah tempatnya misalnya kayak gitu. Apakah bisa kita lakukan dengan catatan memang kesepakatan grup gitu, Mbak. Baik, baik. Misalnya terjadi seperti baik, Ibu, untuk hal tersebut saya perlu koordinasi dulu dengan guide ya Bu ya nanti, dan juga dengan tim di sana. Izin saya menyusul infokan boleh Bu? boleh Mbak, nggak apa-apa. Ini kita Ya, juga kita kan juga belum pasti, cuman kita tanyakan dulu gitu. Kalau kemungkinan baik. Baik Bu, kalau boleh nanti kalau memang sudah ada rencana misalnya mau kemana gitu, boleh diinfokan tempatnya sekalian ya Bu ya, supaya nanti saya dengan guide jadi bisa apa namanya, untuk pertimbangannya itu juga bisa lihat posisinya ada di mana dan lain-lain gitu ya Bu ya. Oke, baik Mbak. Apalagi mau ditanya? Ada yang mau tanya lagi? Oh ya Mbak, kita hotelnya ada di downtown atau di mana Mbak? Hotel kita sebentar ya. Apa jauh gitu? Karena kan kalau pas waktu kita baru datang, itu kan istilahnya dari airport kita langsung ke hotel. Misalnya nih, Betul. kita mau jalan atau apa, atau mungkin di malam-malam berikutnya, itu kan jam 7 kita udah ke hotel juga. Nah, Iya. kalau di downtown kan kita bisa jalan sendiri, misalnya kayak gitu. Nah, itu lokasi hotelnya apakah jauh ataukah dekat dari downtownnya? Dari downtown ya, baik. Sebentar. Saya Ini belum sih kalau saya lihat nggak terlalu jauh ya Ibu, tapi coba nanti saya cek dulu ya. Saya memang belum menginap di hotel ini Bu. Nanti saya coba cek ya Bu sekitarnya ada apa. Tapi ini sih cukup ramai Bu di sini Bu. Oke, baik. Istilahnya kan masih ada waktu tuh sebetulnya malam kalau kita mau nambah lagi, masih mau jalan gitu kan, Mbak. Betul, betul. Karena jam 7 udah ke hotel, ngapain juga malam kalau Iya, misalnya kita masih mau jalan misalnya seperti itu. iya. Baik, baik. Nanti ini ya Bu, saya infokan juga ya Bu ya. Baik, baik, Mbak. Iya, tapi ini hotelnya sih di sekitarnya ini rame sih Bu, dekat itu banyak tempat ya. Maksudnya misalnya mau cari makan atau mau apa, ini ramai sih Bu di Ya. sekitar hotelnya. Oh, oke, baik. Dari Iya. saya kayaknya itu mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, silahkan. Coba tanya. Ini tanya. Siapa nih? Bawa ke udah. Ada yang bertanya lain? Mau. Mami. Apa mau tanya? Mami. Ini punya Mami. Apa? Kayaknya. Kayaknya bukan deh. Apa itu? Mbak. Ibu, ini semuanya dari Pekanbaru ya? Keberangkatannya sama semua dari Pekanbaru? Iya Mbak, dari Pekanbaru semua. Oh, Mbak nanti kita baik. kalau misalnya maklum lah kan ibu-ibu nih Mbak ya. Mungkin yang udah kita ikuti itu mungkin kita ada yang lupa. Nanti tour leadernya ada juga kan memberikan pengarahan juga kan Mbak? Halo. Yang di mana Bu? Waktu di mana nih? Waktu di bus kita misalnya atau di mana kan gitu kan? Kan Oh ada iya, tour leader juga yang ikut kan? ada. Waktu di Koreanya maksudnya Ibu? Waktu di Korea. Ada Bu, jadi nanti waktu di Korea didampingi saya, tour leader dan juga tour guide lokal Bu. Oke. Maksudnya yang kami ikuti sekarang kadang-kadang maklumlah mak-mak kadang-kadang bisa saja lupa atau gimana kan gitu kan. Mungkin perlu diingatkan juga lagi nanti Mbak yang khususnya kalau yang di Korea kan gitu. Oke Mbak, kami kira begitu. Terima kasih banyak atas arahannya. Sejauh ini sih kami sudah paham gitu ya Mbak. Terima kasih banyak ya.
Sama-sama. Ibu, izin saya ini mohon diinfokan kalau untuk keberangkatan ke Kuala Lumpurnya nanti semuanya bersamaan atau masing-masing, Bu? Bersamaan, Mbak. Oh, bersamaan ya. Iya, Baik, udah bersamaan. beli tiketnya kan ya, Bu ya? Udah. Kami tanggal 12 berangkat ke Sudah. KL-nya. Tanggal 12 pukul berapa, Jam Bu? pagi, jam berapa ya? Jam 8. Jam 8 kurang. Udah Jam sampai. jam 8 kurang. Tiba di KLIA-nya jam berapa, Bu? Ya, jam 8. Iyalah, jam 8 sampai di KLIA. Oh, enggak. Jam 10. Waktu Jam sana. 10 ya. Oke, Mbak baik. Desi jam Untuk berapa sampai ke sana? Saya sebentar, Bu. Saya juga pagi, Bu, nyampenya. Sebentar ya, saya lihat dulu tiket saya. Saya nyampe jam 2 deh, Bu. Oh, jam 2. Kami lebih pagi karena kami takut ada apa-apa, jadi kami ambil Betul. flight yang paling pagi dari sini. Baik-baik, Bu. Itu pakai pesawat apa, Ibu? Kami pakai pesawat AirAsia. Oke, baik. Bagasi aman ya, Bu ya? Udah beli bagasi kan? Udah. Kami udah beli bagasi berapa sih, Mami? 20 ya? 20 20 kilo. Sip. Terus Iya. untuk pulangnya, Bu? Ibu pulangnya tanggal berapa? Tanggal 18 juga? 19 karena penerbangannya di cancel, Mbak. Kami pakai Super Airjet, tapi Oke. ternyata di cancel sama Super Airjetnya, jadi ke besokannya ya, Mi ya. Oh, pakai Super Airjet juga, Bu? Betul, pakai Super Airjet. Oke, jam berapa Ibu tanggal 19-nya? Nah, ini coba tanya Mami. 17.40, Mbak. Oh, sore ya? Ya, betul, sore. Oke, bisa jalan-jalan dulu dong, Bu, di KL. Rencana kami akan menginap dulu di KL. Oke, baik. Jadi ke kota ya? Jam 2. Ke KL nginepnya? Betul, Mbak. Oke, baik-baik. Sudah beres semua ya, Bu, untuk akomodasinya, kemudian bagasinya juga aman untuk kepulangan? Insya Allah aman, Mbak. Insya Allah Aman ya. aman. Iya. Sip, bismillah ya, Bu ya, lancar semuanya. Oh, Mbak, ini sebentar, Mbak. Ini sebentar. MDAC kami untuk masuk ke Kuala Lumpurnya tolong sekalian ya, Mbak. Oh iya, baik, Bu. Iya, MDAC untuk di hari Minggu. Kepulangan. Enggak keberangkatan. Oh iya. Baik. Keberangkatan. Kepulangan nanti kan dari sana, dari Koreanya kan dibuat. Yang ini kita bukan baru. Baik, Bu. Oke, Mbak. Baik. Ya, terima kasih banyak, Mbak. Sama-sama, Ibu. Ya. Ini kita perlu bukan banyak kan? Iya. Ada lagi ibu-ibu yang mau dibahas atau ditanyakan? Yang lima sana ini Eva, Rinda. Yang lain masih ada nggak ya? Bisa lihat nggak teman kita? Yuni. Yang lain teman kita masih ada nggak? Nggak, yang teman lain yang mau dipertanyakan kok kita sudah ngerti. Ibu-ibu, ada yang masih mau ditanyakan lagi? Menang baik tapi. Halo. Oke. Mbak, mungkin kayaknya udah ini deh, Mbak, kayaknya. Sudah clear ya? Udah clear. Nanti gini aja. Mbak Desi udah masuk ke grup belum ya? Belum. Nanti kita masukin Mbak Desi ke grup kami ya. Siap, Ibu. Boleh. Jadi nanti mungkin ada info, ada apa, mungkin Mbak Desi bisa menginfokan di situ atau kita bisa bertanya lewat grup itu. Boleh. Oke. Jadi Mbak Desi landing jam berapa tadi ya? Saya tinggal jam 2 ya. Saya landing jam 2, Bu. Iya, sebentar ya. Saya lihat. Saya berangkatnya dari Jakarta jam 11, landingnya jam 2:10 ya di KLIA. Oke. Oh, oke. KLIA 1, Mbak Endi. KLIA 1, ya. Oke. Saya naik Transnusa. Ya, Transnusa. Oke. Karena kemarin kami ada rencana karena nunggunya lama, kami mau pergi jalan dulu sebetulnya. Tapi karena tiket pulang kami di cancel, jadinya akhirnya kan kami mundur jadi bermalam. Kemungkinan besar kami keluar bandara lah isinya kayak gitu. Jadi mungkin Mbak Desi landing, kita sudah standby sebetulnya, udah ada di bandara. Oh. Jadi waktu keberangkatan itu Ibu nggak akan keluar bandara ya, jadi nunggu aja di bandara.
Betul, karena Oke. rencana kami seperti itu sementara Baik. itu. Tapi kayaknya enggak keluar deh, karena pulangnya kami mau keluar nginep kan, jadi ngapain juga deh. Iya, baik. Lumayan lama juga itu ya Bu nunggu di bandaranya. Bener, kami cuman sekarang masih mikir apakah kita nanti mau istirahat kami sewa hotel, maksudnya kami di hotel ataukah kami belum rembuk lagi Mbak. Nanti kita mau rembuk lagi sama Oh, teman yang lain. baik. Karena kan Nanti lama mohon tuh. kabari aja ya Bu, supaya Boleh. saya tahu posisinya ibu-ibu nanti ya. Baik. Nanti kita invite Mbak ini deh, Mbak Desi di grup ya. Ya, siap. Oke. Boleh. Oke Mbak. Dari saya itu aja Mbak ya. Kami udah Baik mau Ibu. pergi jalan lagi. Oke. Iya. Have fun Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih juga Ibu. Sampai ketemu ya. Kasih. Sehat-sehat. Makasih izin live ya. Iya, Baik, silakan. terima kasih Bu. Ya, tidak ada tambahan ya Mbak Desi ya? Tidak ada Mbak. Oke, siap. Baik. Ibu-ibu, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam technical meeting pada sore hari ini. Semoga seluruh informasi yang telah disampaikan oleh Mbak Desi dapat membantu persiapan perjalanan trip ibu-ibu semua ke Korea ya dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa semoga perjalanan nantinya diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, serta happy-happy semuanya ya. Amin. Kami juga memohon maaf apabila selama jalannya acara terdapat kekurangan baik dalam penyampaian maupun pelayanan kami. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pembawa acara, saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Terima kasih Mbak Desi. Sehat-sehat Sama-sama Mbak selalu Vivi. semuanya. Amin. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. suakhir. Dadah.